南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Namo Bhagavate Sakyamunaya Tathāgataya Arahate Samya Sambuddhaya. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Suci, Maha Sempurna, Sakyamuni Buddha, Guru Agung, para Bodhisattva, para Arahat, para Dewa, dan manusia. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yang saya hormati para biksu sangga, para selamanera, selamaneri, para upasaka-upasika, para mahasiswa, mahasiswi, mahaprasnya. Malam ini kita bersama-sama berkumpul dan dengan keyakinan kepada Triratna, dengan kekuatan Prestia Agung dari para Bodhisattva. Khususnya pada malam ini saya akan berusaha untuk menjelaskan dan memberikan sedikit keterangan Waisak 2564 Buddhist Era 2020. Setiap tahun Waisak diperingati, dirayakan, khususnya bukan kita di Indonesia dan seluruh dunia. Dari Ngancuan atau aliran selatan Theravada, aliran Mahayana, aliran utara, dan dari aliran Vajrayana Tibetan, dan seluruh dunia pasti memperingati Waisak untuk mengingat atau mengenang Guru Agung yang sangat kita hormati, Sakyamuni Buddha. Di setiap negara, Waisak khususnya dari tradisi Mahayana maupun Theravada itu umumnya mereka berbeda. Kalau di Mahayana, Waisak diperingatkan bulan lunar itu bulan 4 tanggal 8 Siyek Supa. Kalau di Theravada biasa mereka memperingati pas bulan Mei, bulan purnama. Waisak itu sebenarnya antara bulan Mei, tapi khususnya kalau di Cina, di Cuko, di Theravada, di Sri Lanka, di Thailand maupun di Burma, mereka memperingati hari Waisak itu 3 peristiwa, 3 hari kelahiran Buddha, kemudian hari mencapai Anuttara Samaya Sambut menjadi Buddha, mencapai keterangan sempurna, dan Mahaparinibbana. Dia diperingati satu hari yang sama
pas bulan Waisak purnama, Cap-Go. Jadi tentu masing-masing punya tradisi yang berbeda, masing-masing merayakannya lain-lain, tapi tujuannya sebenarnya sama, untuk kembali memperingati kesempurnaan seorang manusia yang telah menyempurnakan pertama itu kesuciannya, kedua kasih sayangnya sempurna. Pertama kesuciannya sempurna, kedua kasih sayangnya sempurna, ketiga kebijaksanaan dan wisdomnya itu sempurna. Maka dia disebut yang sangat dimuliakan alam semesta, seluruh makhluk. Kita memperingati Waisak 2564 tahun Sang Buddha Mahaparinibbana. Kalau ditarik dari kelahiran dia, tentu mundur 80 tahun. Karena dari dia lahir sampai wafat Mahaparinibbana yang dihitung pada tahun Buddhis era tahun ini 2564, itu semua hampir sama. Jadi kita mengetahui Sang Buddha itu lahir di Taman Lumbini di Kapilavastu. Kalau dalam tradisi Mahayana, Buddha lahir itu bulan 4, tanggal 8 lunar, Siyut Supa. Maka kita memandikan itu Maha Bodhisattva Pangeran Siddhartha waktu bayi di Taman Lumbini. Jadi kelahirannya Siyut Supa itu kelahirannya. Jadi kita mengetahui setelah dia berjuang meninggalkan istana, menjadi pertapa, kemudian mencapai Anuttara Sammasambuddha di bawah pohon Bodhi di Buddha Gaya, mencapai penerangan sempurna. Kemudian beliau setelah mencapai penerangan sempurna membabarkan Dharma atau ajarannya selama 49 tahun dalam tradisi Mahayana. Dalam tradisi Theravada, Sang Buddha membabarkan Dharma itu 45 tahun. Kalau di Mahayana, Sang Buddha membabarkan Dharma itu 49 tahun. Setelah dia wafat, Mahaparinibbana itu usianya sama, 80 tahun. Dari Mahayana, tradisinya Sang Buddha itu mencapai penerangan sempurna usianya 31 tahun. Maka dia berusia 80 tahun, jadi 49 tahun. Kalau dihitung jadi 80 tahun. Kalau di Theravada, dia mencapai penerangan sempurnanya itu usianya 35 tahun. Dan sama, dia menjadi pertapa itu 6 tahun setelah di dalam pendidikan formal di istana, kemudian dia meninggalkan istana disebut pabaja, pelepasan agung. Pelepasan agung itu setelah dia berjuang selama 6 tahun, kemudian dia belajar kepada banyak pertapa, tapi tidak bisa menyempurnakan kesucian batinnya. Kemudian dia berjuang sendiri. Nah, di bawah pohon Bodhi itu dia mencapai penerangan sempurna. Maka disebut dia mencapai Anuttara Sammasambuddha. Dan setelah mencapai kesempurnaannya, kita tahu sebenarnya Sang Buddha udah parinibbana waktu itu. Tapi batinnya parinibbana, jasadnya masih ada, masih berjuang lagi selama 49 tahun di Mahayana. Dan kita tahu Sang Buddha lahir di Taman Lumbini di bawah pohon. Kemudian dia mencapai kesempurnaan, mencapai penerangan sempurna itu juga di bawah pohon Bodhi.
lahir di bawah pohon Asoka namanya, Uyusu. Mencapai kesempurnaan menjadi Buddha itu di bawah pohon Bodhi. Di bawah dulu pohon Bodhi itu disebut pohon Pipala. Setelah dia mencapai kesadaran agung, maka itu disebut pohon kesadaran. Jadi disebut pohon Bodhi di Buddha Gaya, di Bodh Gaya. Nah, setelah dia berjuang selama 49 tahun mengajar dari bumi, langit, dan seluruh alam semesta, katanya dia mengajar suara Dharma yang diajarkan itu bisa terdengar ke 1 miliar tata surya. Jadi ada 1 miliar bumi makhluk yang mendengarnya itu. Selama 49 tahun kemudian mencapai kesempurnaannya, mencapai namanya Mahaparinibbana. Nah, biasa Waisak diperingati di dalam Theravada itu kelahirannya di Taman Lumbini, kemudian penerangan sempurna di Buddha Gaya, dan Mahaparinibbana di Kusinara. Biasa itu satu hari itu diperingati sama-sama. Tapi belakangan Mahayana juga toleransi lah. Waktu terakhir, waktu Buddha Jayanti tahun setelah Mahaparinibbana 2500 tahun itu 64 tahun lalu di Kolombo. Jadi Mahayana juga toleransi bahwa Waisak Trisuci itu juga disebut Buddha Day. Tapi di dalam Mahayana punya tradisi tentu beda kelahirannya. Dia tanggal 8 bulan 4 Supa di dalam tanggalan lunar itu. Penerangan sempurna itu 2 bulan 2 Olie Seu kalau penerangan sempurnanya, dan mencapai Mahaparinibbana itu Seolie Supa. Maka itu ada bikin gugur lah Pak. Itu apa? Mahaparinibbana waktu penerangan sempurna itu dia bikin gugur Lapacu namanya. Dan Mahaparinibbana-nya itu di bawah pohon juga. Tapi pohon namanya pohon salah, pohon kembar. Yang satu pohonnya mati, yang satu hidup. Karena kehidupan di dalam dunia ini ada kelahiran pasti ada kematian, ada hidup pasti ada kematian. Kalau dia nggak abadi, Buddha itu Mahaparinibbana abadi, bukan badan jasmaninya, tapi dharmanya, dharma kayanya. Jadi teman-teman semua, kita harus jelas bahwa mengapa Buddha itu lahir di bawah pohon Asoka, mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, kemudian mencapai Mahaparinibbana di bawah pohon salah kembar. Mengapa? Karena Buddha kembali ke alam. Katanya, kalau di dalam pepatah dulu itu, bahwa siapa yang menanam pohon, pasti generasi yang akan datang bisa berteduh di sana. Maka bahasa Mandarinnya disebut Qian Ren Zhu Su Hou Ren Shen Liang. Jadi itu yang sangat penting sekali. Maka kita harus berusaha untuk meninggalkan sejarah kesejukan generasi yang akan datang. Itu adalah ajaran yang Sang Buddha berikan kepada kita di dalam kehidupannya, kelahirannya, penerangan sempurna, kesempurnaannya, dan Mahaparinibbana. Dan yang paling penting, ada yang bertanya, Buddha itu apanya yang sempurna? Yang pertama itu kesuciannya. Dia berjuang selama 3 Mahasamkhyakalpa, ribuan kelahiran untuk menyempurnakan kesuciannya. Apanya yang suci? Yang suci itu pikirannya, di mana tidak ada loba, dosa, dan moha, sombong, dan kegelapan batin di dalam
batin, di dalam pikirannya. Maka ajarannya banyak sekali itu Sang Buddha memberikan penjelasan. Yang pertama itu harus membersihkan pikiran. Kalau pikiran bersih, kemudian ucapannya juga pasti bermanfaat dan perilakunya itu pasti membuat orang lain bahagia. Itu disebut kesuciannya. Apanya? Pikirannya, ucapannya, dan perilakunya suci. Tidak ada virus di sana, tidak ada penyakit. Dia bisa mencapai disebut moksha, kebebasan dari pikiran, ucapan, dan perilakunya. Itu pertama, kesempurnaan. Yang kedua, kasih sayang. Setelah dia mencapai kesucian, kesempurnaannya, kemudian dia memberikan kasih sayang. Kasih sayang Sang Buddha itu universal, bukan kepada satu makhluk, semua makhluk, dari yang terlihat maupun tidak terlihat, yang kecil maupun yang besar. Dia sama memberikan kasih sayangnya seperti dia menyayangi putra tunggalnya Rahula. Semua sama. Dia menyayangi, tidak ada perbedaannya. Dia maka sempurna kasih sayangnya. Maka Bodhisattva itu kasih sayangnya sempurna. Kalau Arahat itu kesuciannya sempurna. Dia maka disebut murid Buddha. Yang ketiga disebut wisdom atau kebijaksanaannya, mahaprasnanya sempurna. Jadi apa itu kalau kasih sayang kita tahu artinya selalu membuat makhluk lain bahagia, siap untuk menolong yang menderita. Itu disebut kasih sayang, dan dia telah melaksanakan dengan sempurna selama 3 maha asamkhyakalpa. Kemudian penerangan kebijaksanaan sempurna. Itu sempurna berarti dia telah mengetahui seluruh alam semesta maupun semua pikiran semua makhluk. Dia mengetahui yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Maka dia diberi gelar yang sangat dimuliakan, yang maha sempurna, atau disebut Anuttara Samya Sambodhi. Jadi kita memperingati Waisak untuk mengenang 3 kesempurnaan itu. Selain kita memperingati kelahirannya, penerangan sempurnanya, dan mahaparidipannanya, juga kita memperingati Waisak yang pertama. Harus kita juga bertekad, berikrar mengikuti atau tapak tilas jalur yang telah Sang Buddha liwati untuk kita mencapai kesempurnaan kehidupan maupun kematian. Kalau hidup kita sempurna dan kematian kita pasti akan sempurna dan tidak akan terlahir kembali, karena kelahiran itu adalah sumber dari penderitaan. Kita selalu takut mati. Sebenarnya yang harus kita takuti itu lahir, karena kematian itu adalah akibat dari kelahiran. Apa yang tidak lahir? Keserakahannya tidak lahir, kebenciannya atau dosanya itu tidak lahir di pikiran. Kemudian moha, batin, kegelapan batin, yang dia selalu berusaha untuk memenuhi keinginan egonya. Egoismenya itu berarti menutup semua penerangan batinnya. Maka batinnya tenggelam selalu di dalam 6 alam kehidupan. Itu Sang Buddha memberikan pesan kepada kita. Kita harus membebaskan lahir batin kita. Sang Buddha nggak bisa membebaskan lahir batin kita. Kita bisa kalau mau berjuang, mengikuti jejaknya, mengikuti apa yang telah Sang Buddha lalui. Jadi maka di dalam kata-kata bilang dan senante fofanan Ningsi lagi. Jadi kita lahir sebagai manusia itu sulit sekali, dan mendengar dharma lebih sulit lagi.
daripada kita lahir sebagai manusia. Karena kita dapat mendengar dharma, baru kita berusaha untuk melaksanakan. Karena dharma itu tidak selesai dengan mendengar saja, harus dimengerti. Banyak orang sudah mendengar tapi nggak mengerti. Kemudian sudah mengerti juga tidak sampai, dia harus bisa melaksanakan, mempraktekkan. Misalnya, kita tahu setiap orang mau pergi ke surga. Surga itu sebenarnya ada di pikiran kita. Dia akan ada kalau pikiran kita itu mau beramal. Kemudian kehidupan kita itu jangan dibikin sakit. Corona itu kita yang bikin sendiri, bukan dari kutukan atas dewa atau dari siapa yang bikin. Itu kita yang bikin itu corona itu. Jadi yang bisa membebaskan kita dari bencana itu juga kita sendiri. Ya, maka jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker. Ya, udah gitu jangan pikirannya jangan galau, banyak sembahyang. Jangan sembahyang di altar, pikirannya di Lampung, pikirannya di luar, di sana, di tembok. Itu nggak nyampe, nggak bisa mencapai tujuan. Kalau ke surga selain amal apa? Memberi dengan rela. Apa yang mereka inginkan kita mampu. Amal itu apa sih amal? Amal itu berarti berbuat yang baik kepada makhluk lain. Kedua, berkata-kata yang baik. Ketiga, pikirannya yang baik, di mana tidak ada keserakahan, kebencian dan kebodohan pikirannya. Itu disebut dana atau amal. Itu paspor untuk pergi ke surga. Kedua, disebut samadhi. Kemarin biasa dulu kalau di Borobudur itu upacara selain ritual pradaksina, itu pertama itu harus melaksanakan sila, kemudian samadhi dan meditasi, kemudian mendengarkan dharma untuk membuka wawasan kebijaksanaan kita. Biasa dulu dia dilaksanakan setiap tahun. Waisak biasa dulu saya udah 2-30 kali itu Waisak di Borobudur begitu. Biasa dulu 3 sangga, Sangga Agung, Sangga Theravada, Sangga Mahayana, umumnya ganti giliran. Jadi nanti pesan Waisak dari Sangga Agung, doa dari Sangga Mahayana, samadhi dari Sangga Theravada juga digilir gitu. Dan kita rukun itu selalu dulu, nggak ada masalah. Tapi di dunia pasti kan nggak kekal, manusia yang bikin masalah sebenarnya. Ajaran Buddha itu universal dan kita perhatikan. Jadi jangan sekali-sekali bilang, ya kita mau pergi ke surga, melaksanakan Waisak. Nggak bisa, kita kebaktian Waisak pergi ke surga itu nggak bisa. Ke surga harus dibangun dengan amal, kemudian dengan samadhi. Samadhi itu apa? Batinnya nggak ada masalah. Kalau sila apa lahirnya nggak ada masalah. Kemudian lahir batinnya nggak ada masalah, itu berarti bebas ke nirwana atau ke Supawati. Itu yang kita harus ngerti untuk memperingati Waisak pada tahun ini yang ke-2564 tahun Samudra. Badan jasmaninya sudah hilang, udah berangkat, udah wafat parinibbana. Tapi dharmanya, pelitanya itu menerangi sampai selama-lamanya. Tapi makhluk itu harus membuka mata. Kalau matanya nggak dibuka, dia nggak bisa melihat sinar. Nggak bisa melihat sinar, berarti batinnya gelap. Kalau batinnya gelap, corona itu. Jadi corona itu dari kegelapan batin dia.
kemudian hidupnya kagak beres, hidupnya nggak sehat, jadi timbul bencana itu. Dan kita berusaha untuk Waisak ini, kita juga berdoa selain untuk diri kita sendiri, untuk makhluk lain, khususnya untuk negara kita Republik Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua kegelapan batin, kebodohan, egois, sombong, serakah, dendam, benci itu semua harus disingkirkan. Baru kita bisa mencapai kebebasan. Saya rasa sekian yang saya bisa sampaikan. Kemudian teman-teman semua itu, Dharma cuma bukan hanya teori, tapi harus penting teori dulu. Kemudian harus praktek. Praktek juga tidak akan sampai kalau tidak berjuang untuk mencapai tujuannya. Kayak kita bangun rumah, pertama bikin fondasi, kemudian baru bangun, baru dekornya. Jadi kita bisa tinggal di sana dengan aman. Jadi mudah-mudahan kekuatan para Buddha, para Bodhisattva, kemudian semua makhluk bisa membebaskan kebodohannya, keserakaannya, dan kebenciannya. Pasti kita akan selamat dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Om Mitopo, xie言小三藏诸烦恼，圆的智慧真明了，不愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。